Sosok yang tadinya belajar di pesantren, namanya Tai Pudin. Dia tinggalkan Islam, dia tinggalkan tauhid, dan dia katakan ada 300 ayat dalam Al-Quran harus dihapus. Allahu Akbar. Ini orang-orang yang murtad-murtad ini jauh langit dengan orang-orang yang mendapat hidayah seperti kami. Kalau kami mengatakan Bible Kristen itu kontroversial, tidak rasional, tidak sistematis, tidak teologis, kami punya argumen ilmiah, kami bisa buktikan. Bahkan kami dipenjarakan, kami bebas karena kami bisa buktikan. Tapi orang yang murtad lari dari Islam hanya mencari sesuap nasi, hanya menjual akidah demi mendapatkan duniawi. Allahu Akbar. Ibu bapak, mohon beribu maaf. Ini bukan menceritakan masa lalu. Kaki saya ini, Kiai, sudah masuk ke tempat memang betul-betul kafir di atas kafir, Yahudi. Sampai ke bukit Golgota saya. Saya mau ingin cari tahu, apa betul Tuhan yang saya sembah itu disalib? Jawabannya apa? Bahasa kumpe saya pakai. Tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong. Nggak ada. Kalau betul Yesus disalib, orang yang pertama kali, negara yang pertama kali menjadi Kristen adalah Yahudi. Bukan Belanda, bukan Jerman, bukan Yunani, bukan Itali, bukan Vatikan. Pertama kali yang beragama Kristen adalah orang Yahudi. Tapi Yahudi agamanya Yudaisme. Begini ibu bapak, cara menerangkan Islam itu benar. Bukan berdiri di atas orang banyak, saya masuk Islam karena Tuhan saya dulu disalib. Oh, itu argumen yang tidak ilmiah Pak Kiai. Argumen yang tidak ilmiah. Kalau dia Tuhan, mengapa dia tergantung di kayu salib? Ini argumen yang tidak ilmiah dan sulit dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau saya ketemu pendeta yang kaliber, ada seorang mualaf yang mengatakan, saya masuk Islam karena dulu Tuhan saya adalah Tuhan yang tidak mampu menolong dirinya. Kalau ketemu pendeta kaliber yang jago filsafat, dia akan bilang begini, Tuhan yang kami imani bukan manusia yang tersalib. Tuhan yang kami imani di dalam diri Yesus, keilahiannya bersembunyi di dalam manusia Yesus. Inilah hebatnya pendeta berdusta. Wallazina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Dan ahli-ahli kitab, pendeta-pendeta, pendusta-pendusta yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Mereka pendusta, mereka pembohong, suka memelingkan ayat-ayat yang benar. Saya masuk Islam sekeluarga nggak punya apa-apa, diusir dari keluarga. Mana ada orang Manado segampang kita ini mau masuk Islam? Berat sekali Pak Kiai. Ibarat kami ini seperti orang Jambi, susah. Coba lihat Rocky Gerung, itu orang Manado, sudah diyakinkan tentang hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan Rocky hidayah. Kenapa? Karena Allah tahu isi hati seseorang, Allah lebih tahu. Makanya saya sering Islamkan orang. Mohon maaf ibu bapak saudara-saudaraku, di Indonesia ini Masya Allah, bahkan di dalam penjara sekalipun saya sudah mengislamkan puluhan ribu orang di Indonesia. Nggak pernah kita Islamkan orang lalu kita mencari duit. Itulah ustadz-ustadz dalam Islam. Begini pekerjaan mulia ustadz. Bahkan ada satu kebanggaan bagi saya. Sejak saya dikafir, sejak saya beragama Kristen, saya tidak pernah mengecap penjara. Saya tidak pernah masuk penjara karena berdakwah. Baru nanti setelah saya di Islam, barulah saya masuk penjara. Sungguh luar biasa agama ini Pak Kiai. Allahu Akbar. Nanti masuk Islam saya masuk penjara. Mengapa masuk penjara? Ini menunjukkan Islam agama yang benar, berdiri di atas pendirian prinsip yang benar. Kalau salah dalam Islam pasti dipenjarakan, dan orang Islam tidak mau bela yang salah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian. Tidak kamu dikatakan orang beriman kecuali kamu diuji. Gak usah saling bela.
Semua pengacara di Indonesia saya tolak. Kejaksaan Agung, terdakwa, kami akan memberikan penasihat hukum, lawyers. Polisi, Mabes Polri menawarkan kepada saya catur bakti penasihat hukum untuk membela saya. Apa jawaban saya di depan hakim yang mulia? Hakim yang mulia, saya masuk Islam 2006 Pak Kiai, sampai 2022 sekali layar terkembang pantang menyerah. Saya berdakwah dengan istri anak, pernah dihantam petir di Lampung sampai bolong aspal yang kami, mobil yang kami tumpangi, lubang besar, sedikit pun ban mobil itu tidak ada pecah. Kami tidak pernah meminta yang mulia pembelaan dari makhluk manapun. Mohon maaf yang mulia, kami punya konsep, sejak kami masuk Islam, kami berdakwah hanya bergantung atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Berlaksa-laksa malaikat tahu yusalluna ala nabi, berjuta-juta malaikat yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menolong dan membela kami, baik di luar dan di dalam penjara. Berlinang air mata seorang yang menjatuhkan vonis hukuman. Baru kali ini kami mendapatkan seorang terdakwa yang tidak mau ada eksepsi, tapi sayang seribu sayang, sidang saya itu nggak pernah berani ditayangkan. Gelap waktu saya ditangkap Kiai, innalillahi, sampai di dapur di syuting. Begitu di sidang gelap, saya bilang kepada hakim, hakim yang mulia, saya sebagai laki-laki, saya sebagai pendakwah mengajarkan kepada saudara-saudara saya umat Islam bergantung dan berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, susah maupun senang, dalam kondisi bagaimanapun, mintalah doa kepada Allah. U'du'uni astajib lakum, insyaallah nasta'inu bisobri wa sholati innallaha ma'asobirin. Kunci daripada keimanan itu adalah sabar.